Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Ofazia. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hasil perbincangan kelompok saya, yaitu pengertian, contoh-contoh, serta ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang pertama yaitu adalah pengertian sosial, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana terjadi saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Singkatnya, interaksi sosial yaitu proses saling bertindak antar individu atau kelompok. Dan selanjutnya ada contoh-contoh interaksi sosial. Contoh-contoh interaksi sosial terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, individu dengan kelompok, serta 3, kerjasama, dan 4, kelompok dengan kelompok, dan yang kelima, akomodasi. Dan ciri-cirinya terbagi juga menjadi 5, yaitu ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi dalam kurung kontak sosial. Nomor 3, adanya reaksi atau tanggapan. Dan yang keempat, adanya tujuan tertentu. 5, yang terakhir adalah interaksi yang baik mengikuti norma aturan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Rasril. Saya akan membaca materi mengenai interaksi sosial. Yang pertama, syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan awal antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya, seseorang menyapa temannya di kelas. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu dengan individu. Contohnya, guru menjelaskan pelajaran di sekolah. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Yang ketiga, ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya, seseorang berbicara di dalam hati sebelum ia mengambil tindakan. Yang keempat adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua individu. Selanjutnya, komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media seperti siaran di televisi. Yang ketujuh, lintas budaya, yaitu komunikasi dengan latar belakang budaya. Contohnya, mahasiswa Indonesia berbicara dengan mahasiswa Jepang. Selanjutnya, jenis-jenis kontak sosial. Yang pertama, berdasarkan cara terjadinya, terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu bertatap muka atau langsung. Yang kedua, sekunder. Sekunder yaitu tidak bertatap muka. Yang kedua, berdasarkan pelaku yang terlibat. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim. Pengirim yaitu orang yang menyampaikan pesan tersebut. Yang kedua, pesan. Pesan yaitu informasi yang akan dikirim. Yang ketiga, media. Media adalah cara menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima. Penerima yaitu orang yang menerima pesan tersebut. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik yaitu tanggapan dari penerima. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan yaitu tempat terjadinya komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Budiman. Saya akan menjelaskan materi saya yang terdiri atas 6 materi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah keinginan atau keinginan hasrat seseorang untuk menjadi hal yang sama. Contohnya seperti anak yang mengidolakan artisnya. Kedua, motivasi, dorongan atau rangsangan yang dilakukan oleh orang lain untuk mencapai satu hal. Contohnya seperti anak yang ingin mendapatkan juara dan berusaha belajar. Ketiga, simpati, perasaan tertarik atau peduli terhadap orang lain. Contohnya merasa kasihan saat melihat orang lain dalam kesusahan. Keempat, empati, kemampuan untuk memahami seorang seolah merasakan apa yang mereka rasakan itu. Contohnya seorang yang merasakan penderitaan dari orang lain. Kelima, imitasi, proses meniru atau berusaha menjadi orang lain. Contohnya dia meniru idolanya atau meniru kakaknya dalam proses apapun. Terakhir, sugesti, pemberian atau pengaruh atau pandangan yang ditetapkan melalui berpikir kritis. Contohnya, seorang anak yang mengikuti saran temannya untuk tata cara pelajaran.
Oke, mungkin hanya sekian itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Diara Sadrina Finri dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial asosiatif di mana dua orang atau lebih saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contohnya adalah ketika warga desa saling membantu agar untuk membuat jembatan. Yang kedua ada koalisi. Koalisi adalah bentuk kerjasama, bentuk interaksi sosial asosiatif di mana dua orang atau lebih bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah beberapa partai politik membentuk koalisi untuk memenangkan pemilihan umum. Yang ketiga ada kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan suatu anggota agar dalam suatu kelompok agar tidak terjadi perlawanan. Salah satu contohnya adalah pemerintah mengangkat oposisi untuk pejabat agar tidak menentang kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya ada tawar-menawar. Tawar-menawar adalah interaksi sosial asosiatif di mana dua orang saling berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam pertukaran barang atau jasa. Salah satu contohnya adalah ketika penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerjasama asosiatif di mana yang saling menguntungkan kedua pihak dengan prinsip saling menghormati dan saling percaya. Salah satu contohnya adalah ketika petani bermitra dengan perusahaan pupuk agar petani tidak kekurangan pupuk. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Furkania. Di sini aku akan menjelaskan tentang asosiatif. Bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah kursif, yaitu paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan dominasi. Contohnya, anak takut dimarahi oleh orang tua. Yang kedua adalah kompromi, yaitu pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tujuan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Contohnya, dua teman sepakat berbagi makanan atau sharing. Yang ketiga, arbitrase. Pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup menyelesaikan kompromi sendiri. Contohnya, dua perusahaan minta mediator untuk memutuskan sengketa. Yang keempat yaitu adjudikasi, yaitu penyelesaian sengketa pihak ketiga ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Contohnya, sengketa warisan diputuskan atau diselesaikan di pengadilan. Yang kelima adalah konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi dengan mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Contohnya, guru menengahi murid yang sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaleta Brandisa Deta dan saya akan menampilkan materi kelompok saya, yaitu stalemate. Stalemate adalah keadaan ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat saling mengalahkan, sehingga konflik berhenti dengan sendirinya karena tak kekuatan keduanya seimbang. Contohnya, dua perusahaan bersaing dengan keras tetapi tidak ada yang menang atau kalah karena kekuatannya sama. Kedua, mediasi. Mediasi adalah menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memahami pihak. Contohnya, dua tetangga berselisih, lalu ketua RT menjadi penengah. Oke, sekedar itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataiska Sanoza. Saya akan membacakan materi tentang asosiatif dan disosiatif. Pertama, pengertian interaksi sosial disosiatif adalah proses sosial yang cenderung mengarah pada pertentangan dan perpecahan antara individu dan suatu kelompok. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran antara dua atau lebih unsur kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, asimilasi. Proses sosial yang timbul bila ada golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama.
sehingga kebudayaan mereka terpadu. Yang ketiga, contoh-contoh asimilasi dan akulturasi. Yang pertama, akulturasi bisa Candi Borobudur dan wayang. Yang kedua, asimilasi seperti musik dangdut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifaratala Khairani Lubis dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan materi yang berjudulkan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang dapat menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan konflik. Biasanya terjadi karena adanya perbedaan nilai, tujuan, dan kepentingan. Interaksi sosial disosiatif terbagi 3, yaitu ada konflik, kontravensi, dan juga persaingan. Konflik adalah pertentangan terbuka antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan pendapat, tujuan, dan kepentingan. Contoh dari konflik adalah dua siswa bertengkar karena saling mengejek. Lalu contoh yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah penolakan atau perlawanan terhadap tindakan atau sikap orang lain yang dilakukan secara diam-diam. Contoh dari kontravensi sendiri adalah siswa tidak setuju dengan pendapat guru tapi mengeluh secara diam-diam. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada persaingan. Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berlomba untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh dari persaingan sendiri adalah siswa bersaing untuk menjadi juara di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.